Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sesampainya di Madinah, putra Abdullah bin Ubay yang juga bernama Abdullah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, panggil Abdullah. Saya dengar Tuhan ingin membunuh ayahku. Jika benar Tuhan ingin melakukannya, perintahkanlah aku. Aku bersedia membawa kepalanya di hadapanmu. Demi Allah, tidak ada orang dari suku Hajras yang dikenal lebih baik sikapnya kepada orang tuanya daripada aku. Aku takut engkau akan memerintahkan orang selain aku untuk membunuhnya, sehingga jiwaku tidak tahan melihat pembunuh ayahku berjalan di tengah masyarakat, lalu aku membunuhnya pula. Ini berarti aku membunuh seorang mukmin karena seorang kafir, sehingga aku menjadi penghuni neraka. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahkan kita akan bertindak lemah lembut dan berlaku baik kepadanya selama dia masih tinggal bersama kita. Justru setelah itu sempitlah ruang gerak Abdullah bin Ubay. Setiap kali ia mengemukakan pendapat, seketika itu pula kaumnya menentang dan mengancamnya. Melihat keadaan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya sambil tersenyum kepada Umar bin Khattab, bagaimana pandanganmu sekarang, wahai Umar? Demi Allah, seandainya engkau membunuhnya pada hari kau katakan kepadaku, bunuhlah dia, niscaya orang-orang akan ribut. Namun, seandainya aku perintahkan kamu untuk membunuhnya sekarang, apakah kamu akan membunuhnya juga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya demikian karena saat itu lidah bercabang Abdullah bin Ubay sudah habis kekuatannya. Tidak usah dibunuh pun, ia sudah sama sekali tidak berdaya. Umar bin Khattab pun mengakui pandangan jauh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, aku telah mengetahui bahwa keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih besar berkahnya daripada pendapatku. Bunda Aisyah kehilangan kalung. Dalam perjalanan pulang ke Madinah, setelah melawan Bani Mustalik, inilah terjadi suatu peristiwa yang mengganggu ketentraman hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian ini mengenai istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut dalam peperangan kali ini, yaitu Aisyah. Penuturan Aisyah kejadian ini setelah selesai peperangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas pulang dan memerintahkan orang-orang agar segera berangkat pada malam hari. Pada saat semua orang sedang berkemas-kemas hendak berangkat, aku keluar untuk membuang hajat. Kemudian aku kembali hendak bergabung dengan rombongan. Pada saat itu, kuraba-raba kalung di leherku ternyata sudah tidak ada lagi. Kemudian aku kembali lagi ke tempat aku mau buang hajat tadi untuk mencari-cari kalung hingga dapat ku ketemukan kembali. Pada saat aku sedang mencari-cari kalung, datanglah orang-orang yang bertugas melayani unta tungganganku. Mereka sudah siap segala-galanya. Mereka menduga aku telah berada di dalam haudats, rumah kecil yang terpasang di punggung unta, sebagaimana dalam perjalanan. Oleh sebab itu, haudats mereka angkat, kemudian diikatkan pada punggung unta. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa aku tidak berada di dalam haudats. Karena itu, mereka segera memegang tali kekang, lalu mulai berangkat. Dengan berselimutkan jilbab, aku berbaring di tempat itu. Aku berpikir, pada saat mereka mencari-cari aku, tentu mereka akan kembali ke tempatku. Demi Allah, pada saat aku sedang berbaring, tiba-tiba Sofwan bin Mu'attal lewat. Agaknya ia bertugas di belakang pasukan. Dari kejauhan, ia melihat bayang-bayangku.
Ia mendekat lalu berdiri di depanku. Ia sudah melihat dan mengenalku sebelum kaum wanita dikenakan wajib berhijab. Ketika melihatku, ia berucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Istri Rasulullah. Aku pun terbangun oleh ucapannya itu. Aku tetap menutup diriku dengan jilbabku. Demi Allah, saya tidak mengucapkan satu kalimat pun, dan aku tidak mendengar ucapan darinya, kecuali ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian dia merendahkan untanya, lalu aku menaiki unta itu. Ia berangkat menuntun unta kendaraan yang aku naiki sampai kami tiba di Nahri Ad-Dahiroh, tempat pasukan turun beristirahat. Disinilah mulai tersiar fitnah tentang diriku. Fitnah ini bersumber dari mulut Abdullah bin Ubay bin Salul. Aisyah jatuh sakit. Lihat mengapa istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama orang yang bukan muhrimnya, seru Abdullah bin Ubay. Mungkinkah mereka ternyata saling menyukai? Beberapa orang muslim termakan oleh hasutan ini, sehingga berita bohong itu tersiar dengan cepat. Kali ini bukan saja oleh Abdullah bin Ubay, tetapi juga diperkuat oleh orang-orang lain. Aisyah sendiri tidak mengetahui adanya berita bohong itu, karena beliau jatuh sakit begitu tiba di Madinah. Aisyah menuturkan, "Setibanya di Madinah, kesehatanku terganggu selama sebulan. Saat itu, rupanya orang-orang sudah banyak mendesas-desuskan berita bohong itu, sedangkan aku belum mendengar sesuatu mengenainya. Hanya saja, aku tidak melihat kelembutan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa kurasakan ketika aku sakit. Beliau hanya masuk lalu mengucapkan salam dan bertanya, 'Bagaimana keadaanmu?' Setelah agak sehat, aku keluar pada suatu malam bersami Umi Mastoh untuk membuang hajat. Waktu itu kami belum membuat kakus. Pada saat kami pulang, tiba-tiba kaki Umi Mastoh terantuk sehingga kesakitan dan terlontar ucapan dari mulutnya, 'Celaka si Mastoh.' Ia pun kutegur, 'Alangkah buruknya ucapanmu itu mengenai seseorang dari kaum muhajirin yang turut serta dalam perang Badar.' Ummu Mastoh bertanya, 'Apakah Anda tidak mendengar apa yang dikatakannya?' Ia kemudian menceritakan kepadaku berita bohong yang tersiar sehingga sakitku bertambah parah. Malam itu, aku menangis hingga pagi. Air mataku terus menetes dan aku tak dapat tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat para sahabatnya tentang Aisyah. 'Wahai Rasulullah, para istrimu adalah keluargamu. Kami tidak mengetahui tentang mereka kecuali kebaikan,' jawab para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bariroh, pelayan perempuan Bunda Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, 'Apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan dari Aisyah?' Bariroh berkata bahwa ia tidak mengetahui Aisyah, kecuali bahwa Aisyah adalah orang yang sangat baik. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin.